Jadi kalau tergantung kalau kita mau akurasi presisi tinggi kita gunakan instrumen, tapi kalau akurasi presisi rendah ya kita gunakan metode yang tradisional seperti ini misalnya. Nah ini kemudian ya dari ini untuk keperluan titrasi ini nanti dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ya. Nah ini. Nah, ini sampelnya itu dimasukkan di sini. Ini larutan yang mengandung sampel, mengandung Cl. Dalam hal ini kita akan menentukan kadar Cl-nya ya di dalam suatu sampel. Kemudian ini pakai buret ya seperti pada umumnya titrasi. Nah, di sini kita menggunakan larutan standarnya ini, AgNO3. Nanti yang kita ambil itu hanya ion Ag-nya, Ag plusnya ya, tetapi Ag plus ini berada di dalam AgNO3. Ini kemudian karena ini larutannya jernih, ya, AgNO3 itu larutannya tak berwarna atau jernih, kemudian larutan garam ini sudah, larutan Cl ini juga jernih tambah jernih, nanti menghasilkan endapan, tapi kan endapannya tidak banyak ya, belum menumpuk endapannya sehingga kita perlu indikator. Nah indikator yang kita gunakan adalah ini kalium kromat ya. Ini reaksinya ini jadi analit yang di sini Cl itu ini analitnya mengandung Cl. Ini nanti akan bereaksi dengan larutan standar. Jadi ini analit, ini larutan standarnya adalah AgNO3, tetapi di dalam larutannya itu terurai ya, AgNO3 itu terurai menjadi Ag plus dan NO3 minus. Nah, kemudian pada saat diteteskan, larutan standar sudah di sini, diteteskan ke bawah, tentu sebelumnya ditambah dengan indikator kalium kromat ini ya, K2CrO4 ini. Masukkan ke sini indikatornya. Nanti kromat ya yang terperan ya, K2CrO4. Ya, ini itulah. Kemudian apa yang terjadi? Ini reaksinya berlangsung cepat ya. Jadi nanti Cl, kemudian terbentuk endapan ini. Ini sudah endapan sebenarnya ya. Kemudian ketika Cl-nya sudah habis, Cl-nya ini habis bereaksi dengan Ag+, maka pada saat kita melakukan titrasi, nanti tetesan larutan standar berikutnya, jadi larutan Ag plus berikutnya, nanti karena Cl-nya sudah habis, ya nanti akan bereaksi dengan indikator. Nah, indikatornya apa? Indikator yang kita gunakan adalah kalium kromat ini. Nah, sehingga ketika Cl sudah habis, kita teteskan larutan standar, itu nanti larutan standarnya akan bereaksi dengan indikator. Itu menghasilkan Ag2CrO4 ini endapan juga, dan ini warnanya merah. Karena endapannya masih sedikit, biasanya larutannya akan berwarna keruh atau berwarna merah. Dan perubahan warna di sini sangat kelihatan karena dari jernih menjadi kemerah-merahan, merah bata gitu. Merah bata itu seperti hurufnya ini kira-kira. Di sini warnanya merah ya, mudah-mudahan di tempat Anda juga merah. Nah, ini metode Moore. Ya. Ini titrasinya kalau dilihat dari metode titrasinya termasuk titrasi langsung. Kan waktu pertemuan yang lalu ya sudah saya sampaikan ada titrasi langsung, ada titrasi tidak langsung.
Kalau titrasi langsung itu indikator ditambahkan, kemudian dititrasi dengan satu larutan standar, nanti akan terjadi perubahan warna. Nah, disitulah kita harus menghentikan proses titrasi. Itu titrasi langsung hanya menggunakan satu larutan standar. Kalau titrasi tidak langsung, nanti akan ada di setelah ini ya, titrasi tidak langsung itu kita menggunakan larutan standar itu dua buah masing-masing. Tentu namanya larutan standar itu adalah larutan yang diketahui konsentrasinya. Nah, ini untuk metode nomor ya. Ini terjadinya setelah TE ya, setelah TE, jadi setelah titik ekivalen. Nanti ini namanya titik akhir ya. Jadi nanti di sini, inilah nanti titik akhirnya di sini. Titik akhir ya. Akhir. Bedanya titik akhir dengan titik ekivalen. Kalau titik akhir itu real, kalau titik ekivalen itu teoritis. Kita bisa mendekati dengan titik akhir. Indikator yang ideal adalah titik indikator yang dapat mendekatkan ya. Begitu titik ekivalen terjadi, maka disitu terjadi perubahan warna. Tapi kalau indikator yang kemarin saya jelaskan di titrasi intensasi, ada TP, ada MO, ada metil zilo, itu tergantung range-nya. Tapi semuanya tetap masih dapat diterima, artinya masih dalam batas toleransi. Nah, kemudian berikutnya adalah metode Coulthard. Jadi yang pertama tadi metode Moore, yang kedua metode Coulthard. Bedanya pada indikator. Nah, untuk metode Coulthard ini larutan standarnya nanti kita akan menggunakan kalium cyanida ya, KCNS ya. Kemudian KCNS sisa itu nanti akan bereaksi dengan Ferry di sini. Di sini tadi di awal saya menyebutkan bahwa larutan titrasi pengendapan itu digunakan untuk unsur halogen, ya unsur Cl tadi kan di atas tadi ini ada Cl, kemudian ada unsur Br, kemudian ada unsur I. Nah, ini ditentukan dengan menggunakan Ag. Ya, Ag. Ag yang 3 tadi di atas. Nah, tetapi Ag sendiri sini dapat ditentukan dengan menggunakan larutan CNS ya, CNS ini. Ini contohnya kalau pada slide sebelumnya tadi Ag itu digunakan sebagai larutan standar, di sini Ag dapat berperan sebagai analitnya. Analit, ini Ag analitnya. Kemudian larutan standarnya adalah KCNS ya. Nah, ini cyanida. Kemudian ketika ini bereaksi akan membentuk AgCNS. Ini endapan. Kemudian ini setelah Ag-nya habis, tepat bereaksi dengan larutan standar ya, cyanida, etiosyanat ya, cyanat ya, KCNS itu cyanat. Kemudian setelah TE itu nanti larutan CNS, ini larutan standarnya, nanti akan bereaksi dengan indikator. Indikatornya yaitu Fe3+ atau Ferry. Nah, nanti akan terbentuk endapan Fe CNS 3 kali. Dan ini berwarna merah. Kebetulan di dalam titrasi pengendapan itu tadi di metode Moore itu warnanya cetak merah, kemudian di metode Coulthard ini juga warnanya merah.
tapi beda indikatornya. Ini kalau dilihat dari titrasinya, ini titrasi langsung. Analit langsung dititrasi dengan larutan standar, kemudian terjadi titik ekivalen, yang titik ekivalen itu dideteksi atau diindikasi dengan namanya indikator, di situ terjadi perubahan warna. Jadi semua ya, jadi semua karena kita menggunakan indikator, otomatis semua yang kita lakukan nanti terjadi perubahan warna. Kalau perubahan warnanya tidak apa, ya yang jelas warnanya akan berubah. Tapi kalau kita tidak menggunakan indikator, itu kita dapat menggunakan instrumen seperti pengukur pH, ya. Atau kalau di redox nanti dapat voltase ya, atau tegangan, ya. Itu nanti yang diukur. Ini sama merah. Nah, ini masuk titrasi langsung. Ini titrasinya adalah langsung karena dia menggunakan satu indikator ya. Nanti adik-adik dapat, adik-adik mahasiswa dapat membedakan apa itu titrasi langsung dan tidak langsung. Nah, kalau langsung itu indikatornya satu, kalau tidak langsung indikatornya larutan standarnya ya. Larutan standarnya satu, kalau titrasi tak langsung atau titrasi balik itu nanti larutan standarnya itu menggunakan dua. Nanti ilustrasinya saya berikan di belakang. Tuh, kemudian, nah ini Volhard, masih Volhard ya, tadi ini Volhard, ini Volhard yang sudah saya sampaikan, kemudian ini juga Volhard. Tetapi ini yang titrasi balik. Titrasi balik itu back titration ya. Back titration di bahasa Indonesia itu ada yang mengatakan titrasi balik, ada yang mengatakan titrasi kembali. Nah, ya, titrasi balik dan titrasi kembali itu nanti sama maknanya, ya, back titration. Di bahasa Inggris istilahnya satu itu, kalau bahasa Indonesia ada dua, tergantung bukunya. Ini untuk penentuan halida yang pertama kali, halida itu tadi ya, Cl, Br sama I, itu dirasakan dengan Ag. Ini sebagai larutan standar yang pertama. Ya, Ag plus nanti ya. Nah, di sini kemudian sisa Ag atau Ag larutan standar yang tidak bereaksi dengan analit, atau otomatis dia merupakan larutan standar yang sisa yang tidak bereaksi dengan analit, itu nanti dititrasi dengan KCNS ya, kalium cyanat ya, biocyanat.